Menurut kakak sendiri, perias pengantin di Kabupaten Karawang ini sudah sejauh mana? Sejauh mana mungkin banyak juga senior-senior lain mengembangkan budaya. Radar Karawang. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang desainer wanita dari Kabupaten Karawang. Mbak, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama saya Gistiani Intan Nursyah Fitri, biasa dipanggil Gisti. Oke. Kakak mulai menjadi desainer ini sejak tahun berapa? Sejak tahun berapanya itu tidak pasti ya, kira-kira sekitar 2018, 2019 ya. Oke. Kak, kan kakak kan pernah cerita ke saya gitu kan, kalau disuruh oleh orang tua gitu. Nah, udah berarti dia cukup lama menjadi desainer. Iya. Sekarang nih di era 2022, model desain baju yang paling digemari oleh masyarakat itu apa? Kalau saya sendiri kan karena concern di bidang rias pengantin, wedding, terutama baju-baju adat ya, baju tradisional. Untuk tahun 2002 ini yang sering yang lagi hits gitu ya, yang lagi best sellernya itu baju klasik Jawa dan Sunda itu sangat-sangat sangat-sangat digandrungi sama para calon pengantin, terutama untuk konsep prewedding. Ya. Nah, kenapa nih Kak, para pengantin lebih ke arah konsep Jawa dan Sunda nih kan, sedangkan sekarang kan banyak ya, kebaya-kebaya modern gitu kan. Nah, kenapa mereka lebih memilih ke klasik? Ya, mungkin karena dari tahun 2020 sampai 2022 ini para perias dan para desainer khususnya baju-baju adat, baju-baju kebaya itu balik lagi memunculkan kembali tema-tema klasik gitu, supaya tidak hilang begitu saja Mbak Cika. Jadi kiblatnya ke situ. Jadi untuk memunculkan kembali budaya dan tradisi gitu. Biar nggak hilang gitu. Menurut kakak sendiri, perias pengantin di Kabupaten Karawang ini sudah sejauh mana sih? Sejauh mana mungkin banyak juga senior lain mengembangkan budaya ya dan seni untuk merias pengantin, dan mungkin untuk kedepannya juga akan ada ciri khas dari pengantin Karawang, Mbak Cika. Iya. Ciri khasnya apa nih? Kan para teman-teman kan belum tahu ya ciri khas pengantin di Kabupaten Karawang sendiri. Itu apa sih Kak ciri khasnya? Ciri khasnya, nah itu masih kita bahas, masih kita rapatkan. Nanti akan ada pakemnya gitu. Jadi pakemnya itu untuk apa ya? Kalau di sekolah itu untuk SKKMI-nya lah gitu. Ya, jadi saya belum bisa membocorkan nih. Okay. Kira-kira kapan nih pemirsa boleh tahu nih pakem dari pengantin Karawang sendiri? Insya Allah secepatnya nanti akan ada launchingnya untuk pengantin Karawang. Bocoran dong. Kapan ya akan dilaunchingkan? Bocoran sedikit aja. Kapan ya? Karena prosesnya kan lama ya. Kita butuh aksesnya dari dinas segala macamnya. Mungkin insya Allah tahun depan. Ya, secepatnya. Kenapa baru dilaunchingkan di tahun depan? Kenapa tidak tahun-tahun sebelumnya nih Karawang membuat paten sendiri untuk pengantin gitu? Ya, itu kan ada beberapa pertimbangan juga ya dari para pengurus. Masih banyak revisian juga untuk ciri khasnya apa nih gitu yang lebih menonjol kan, karena dari Karawang sendiri ada banyak ya, tiap kecamatannya ada ciri khasnya. Jadi kita gabungin yang paling menonjolnya gitu. Benar nggak sih Kak, kalau salah satu ciri khasnya itu terdapat
uang nih di kepalanya. Karena pernah dapat bocoran nih, bener nggak tuh? Kemarin ya. Iya. Nah iya kemarin ya salah satunya itu. Oke. Kenapa ada uangnya di sanggul pengantinnya itu karena Karawang itu kan salah satu punya pabrik ini ya pembuatan uang gitu. Nah itulah poinnya gitu Oke. untuk dimunculkan nih, orang tahu nih, oh bukan goyang Karawang aja ternyata di Karawang ada pabrik duit nih Oke. gitu. Itu nanti berarti kalau pakai uang itu berarti bisa dilepas dong Kak oleh para yang tamu undangan yang datang nih. Oh jangan Atau- dong. Oh, jangan dong. Atau bisa digantikan uang palsu nih biar lagi ini. bisa diganti uang palsu sih. Jadi itu hanya filosofinya aja ya, karena oh ini nih biar orang tahu nih Karawang ada pabrik uang. Ternyata pabrik uang tuh di Karawang loh tempatnya. Oke. Kayak gitu. Mungkin itu untuk apa ya, salah satu pakemnya. Itu bisa dikembangkan lagi untuk ke konsumen, itu bisa dikembangkan lagi, bisa nggak pakai uang atau misalnya diganti, itu bisa. Nah, itu tuh pemirsa, salah satu bocoran untuk ciri khas pengantin Karawang. Unik kan ya, ada uang di kepalanya. Lalu selain itu apa nih Kak? Tambahannya nih. Apa ya? Aduh, saya nggak bisa nyebutin. Mungkin nanti ya next ada apa ya, kita ada bagian khususnya nih. Oke. Namanya Harpi Melati. Nah di situ bisa Mbak Cika untuk membahas seputar oke. pengantin apapun itu Oke. gitu. Kesuson lah. Desain untuk baju pengantin kan tadi Kak bilang kan klasik ya. Iya betul. Berarti inspirasinya agak susah dong. Biasanya Kakak mencari inspirasi klasik itu dari mana nih? Susah-susah gampang sih ya. Kalau saya nyari inspirasinya dari orang tua, dari nenek. Nah lihat baju-baju, kebetulan kan ya keluarga masih perias gitu ya, jadi masih ada kayak foto-foto lama, pengantin lama gitu ya. Oh saya lihatnya dari situ. Oh dulu kayak gini ya, mungkin modelnya saya modifikasi, mungkin dari manik-maniknya saya modifikasi, mungkin dari motifnya, tapi modelnya masih tetap klasik gitu. Jadi tidak terlalu jauh, kesan klasiknya masih ada gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat baju ini tuh klasik? Paten apa sih yang sampai menciri khaskan ini tuh klasik loh gitu? Oh jadi kalau baju klasik itu jadul ya, istilahnya jadul gitu. Jadi kayak baju-baju, Mbak pernah lihat nggak sih foto Raden Ajeng Kartini? Oke, iya. Foto misalnya foto pahlawan yang dulu-dulu gitu kan? Iya. Nah kayak gitu, baju-bajunya tuh kayak bener-bener simple, tapi mewah gitu, gagah gitu loh. Jadi kesannya tuh kesana. Nah itu baju klasik gitu. Oke. Jadi ada pakem-pakemnya dan kainnya juga harus sesuai gitu. Nggak modern lah kayak baju wisuda kan. Kalau zaman sekarang kan udah banyak ya model-modelnya, kayak roknya diapain gitu, dibelah gitu kan. Terus baju kebayanya banyak manik-maniknya, banyak renda-renda. Nah kalau di klasik itu nggak seperti itu, jadi lebih simple lah. Oke. Butuh berapa lama sih Kak untuk membuat baju klasik, dan berapa lama juga untuk membuat baju yang modern nih? Kesusahannya seperti apa juga? Untuk tingkat kesulitannya sih memang lebih sulit di modernnya, karena banyak modifikasi, banyak manik-manik, banyak renda-renda lah, banyak variasinya. Untuk baju modern itu kurang lebih sekitar paling cepet ya 1 bulan. Kalau untuk baju klasik ya sekitar 2 minggu lah mungkin bisa selesai. Secepat itu Kak? Iya, tanpa modif, maksudnya ya polosan gitulah. Klasik, bener-bener klasik gitu. Oke. Suka duka sih sebagai desainer apa nih? Banyak ya. Suka dukanya ya dari sukanya dulu deh. Oke.
Sukanya itu ya saya lebih kenal banyak orang, kayak majikan gitu kan, bisa diundang ke podcast. Ya bisa kenal banyak orang lah di bidangnya masing-masing gitu, di mau itu perias atau mungkin ada event organizer segala macam lah. Saya jadi lebih luas wawasannya, jadi lebih banyak kenal orang. Nah, untuk pahit-pahitnya ini mungkin dari segi apa ya? Kalau saya pribadi sih dari apa ya, menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen gitu. Nah, kayak misal bikin konten kayak gitu, portofolio baju-baju gitu kan, koleksi baju-baju saya gitu. Nah, dari situ sih kesulitannya gitu untuk mengimbangi apa para milenial ya. Kayak gitu sih. Kak, kan informasi yang saya dapat, kakak ini baju lagi pakai oleh Putri Indonesia nih. Ya, nextnya akan dipakai oleh model siapa lagi nih kak? Nextnya pengennya nih, boleh kan bermimpi ya. Nextnya sih pengennya baju saya, koleksi saya bisa dipakai di nasional dan internasional ya, pageant gitu pengennya ya. Tapi awalnya sih saya pengen dikenal lebih banyak orang dulu lah di sekitar Karawang gitu. Pesan nih kak untuk para kaum milenial yang ingin terjun ke dunia desainer, hal apa sih pertama kali yang harus dipersiapkan oleh mereka? Yang pertama kali harus dipersiapkan niatnya. Kalau nggak niat, ya benar. Kalau nggak niat nggak akan berjalan ya. Kalau nggak niat ya nggak akan ya, terus rebahan kan. Nah, yang pertama niatnya itu niatnya tuh harus benar-benar kuat. Yang kedua itu harus semangat terus. Jadi jangan goyah, jangan dengerin orang-orang mau ngomong apa, udah fokus aja. Fokus sama tujuan kamu maunya fokusin desain apa, kamu fokusin dulu itu. Nah, tuh teman-teman, untuk para kalian nih yang mau jadi desainer, dikasih tips dan trik nih dari Kak Gistinya sendiri. Selain ingin dipakai oleh model nasional dan internasional, pengennya itu mengembangkan seperti apa nih untuk karir kakak dan desain kakak sendiri lebih akan dikembangkan ke arah mana? Kalau untuk desain saya sendiri itu saya akan lebih fokus ke tradisional ya, baju-baju adat, kebaya seperti itu Mbak. Jadi saya akan fokuskan ke baju-baju tradisional, concernnya di situ, dan tentunya baju-baju wedding juga. Kalau ada orang dari luar kota ingin pesan baju kakak, bisa nggak sih itu? Oh, bisa banget. Bisa banget dong, bisa kontak-kontak lah. Ada WhatsApp, ada Instagram gitu, bisa banget. Berarti kakak akan datang ke rumahnya atau customer akan datang ke butik nih nanti sistemnya? Sistemnya biasanya itu customer datang ke butik, datang ke saya, ataupun customer misalnya nggak, aduh jauh nih mbak, datang ke butik, oke, nggak apa-apa mbak kirim aja contoh bajunya, misalnya ukuran ya, contoh bajunya kayak gimana gitu, nanti diukur dari baju yang sering dia pakai gitu. Agak susah nggak sih kak kalau kayak gitu? Sebenarnya sih agak susah juga, cuma kalau untuk ukuran itu pasti nggak jauh beda sih. Untuk ukurannya kayak misalnya nih Mbak Cika ngirimin aku kemeja, Mbak Cika mau bikin kebaya, itu nggak jauh beda sih untuk mengukur. Berarti gitu. disamakan ukurannya atau bagaimana nih? Biasanya saya lebihin dulu, nanti kalau udah jadi itu udah finish, mau nggak mau konsumen harus ke rumah ya buat fitting segala macam gitu. Kalau misalnya balik lagi lah kesepakatan sama konsumen gimana enaknya biar sama-sama enak. Kalau misalnya mau datang oke, nggak apa-apa. Kalau datang kan misalnya ada kekurangan, kegedean, atau misalnya ada yang belum pas kan bisa langsung saya kerjain. Kalau misalnya konsumennya
keberatan mau datang lagi ya mungkin segitu adanya gitu dengan dengan estimasi ukuran yang dia kirim gitu ke kita. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih aman. Aman alhamdulillah sejauh ini. Berarti pernah nih dapat konsumen yang dari luar daerah Kabupaten Karawang? Pernah. Itu mereka kenal kakak dari mana nih? Dari Instagram atau bagaimana? Dari Instagram juga, dari Facebook, tapi kebanyakan temennya temen gitu, kenalannya dari temen gitu, misalnya tahu dari siapa gitu, kebanyakannya kayak gitu. Kalau bagi teman-teman nih yang mau pesen atau yang mau membuat baju nih, kebaya khususnya ya, Iya. itu bisa menghubungi kakak kemana nih? Ke Instagramnya apa nih? Boleh, Instagramnya ada di @kostumkarawang atau di @gisti_alexandria. Oke, berarti bisa hubungin ke dua akun itu Iya, ya kak ya? kedua akun itu. Kalau untuk lihat katalog kostum-kostum bisa di @kostumkarawang. Oke, selain kebaya, kakak mendesain baju apa lagi sih? Gaun juga ya, nggak jauh lah dari kebaya pengantin, baju pengantin seperti itu ya, untuk penunjang MUA, untuk menunjang perias juga. Selain gaun-gaun kebaya, gaun-gaun pesta gitu pernah kakak rancang nggak nih? Pernah, tapi untuk model simple-simple aja sih, yang kayak ready to wear gitu, yang nggak banyak detail gitu. Biasanya mereka tuh kalau pesen gaun itu yang simple atau yang rame nih? Kalau yang datang ke saya itu kebanyakan memang yang simple gitu. Jadi mereka itu yang gak mau yang terlalu ngembang, gak mau yang terlalu rame gitu. Kebanyakan seperti itu Mbak Cika. Tingkat kesusahannya sama nggak sih kak untuk pembuatan gaun dan kebaya sendiri? Ya, tingkat kesusahannya sih sama, karena banyak modelnya ya. Terus dilihat dari kainnya juga gitu. Pertama sih dilihat dari kainnya, kan ada beberapa kain yang bandel untuk dijahit, untuk dipola segala macam gitu. Terus kedua dari modelnya juga gitu, Mbak. Kain apa nih kak yang biasanya susah untuk dibentuk dan bandel yang tadi kakak bilang nih? Biasanya sih bludru. Iya, kain bludru itu agak-agak sulit ya gitu. Tricky. Tips untuk merawat baju-baju bludru itu seperti apa nih? Kan para pemirsa sekarang kan belum pada tahu nih merawat kain bludru, dan setahu saya juga kan kain bludru ini agak gampang rusak ya. Nah, betul. Itu tipsnya seperti apa nih? Kalau saya ini misalnya habis dipakai itu nggak dicuci pakai mesin cuci, itu tidak boleh ya. Tidak boleh dicuci dengan mesin cuci, tidak boleh disikat, cukup direndam saja di air pewangi. Cukup direndam di air pewangi, lalu digosok-gosok aja di bagian-bagian tertentu ya, misalnya lipatan tangan, leher gitu, yang rentan kena kotor gitu ya. Nah, itu disikat-sikat sedikit, direndam, udah deh gitu. Kalau biasa ya, intinya jangan pakai mesin cuci, jangan sikat, itu pasti bahannya rapuh gitu. Selain kain rontok. Selain kain bludru, kain apa sih kak yang susah perawatannya juga? Sama aja sih, untuk berukat juga ya, untuk berukat sama kalau kebaya kan antara berukat dan bludru. Nah, itu kedua kain itu kalau bisa pemakaiannya, perawatannya itu jangan pakai mesin cuci, itu dicucinya cukup direndam saja udah oke lagi. Terus jangan langsung terkena sinar matahari. Gitu. Jadi ya cukup diangin-angin aja gitu, Mbak. Jadi kan kalau udah ngeringin di mesin cuci itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nyuci jangan gitu. Jadi kalau udah dikeringin langsung digantung aja, biar diangin-angin, nggak usah langsung kena sinar matahari. Nanti warnanya
pudar juga, Oke. cepet pudar. Berarti kena sinar matahari itu akan merubah warna ya kak ya? Akan merubah tekstur kain juga nggak sih kak? Ya, kalau misalnya terlalu panas ya mungkin kainnya agak-agak renyah gitu loh Mbak. Untuk yang bludru, kalau misalnya untuk kain brokat sih nggak masalah. Cuma dari situ sih cuma untuk warna kayak gitu. Oke teman-teman, selamat sore, kembali lagi dengan saya Cika di podcast Rager Karawang. Kali ini kita kedatangan tamu Himpunan Perias Indonesia cabang Kabupaten Karawang. Ibu boleh perkenalkan namanya dengan Ibu siapa, nama lengkapnya? Nama saya Ibu Pipin Supina. Saya tergabung di Harpi itu tahun 2015. Dan kalau untuk ditanya kapan berdirinya Harpi, saya juga kurang begitu tahu karena memang waktu itu diajak saya pas setelah ikut uji kompetensi tata rias pengantin. Karena basic saya waktu itu saya sebagai pendidik atau guru PAUD. Nah, kenapa nih Bu dari guru PAUD ke akhirnya banting setir nih? Agak unik sih ya gitu kan, dari pendidik ke modeling gitu kan, ke tata rias pengantin. Kenapa nih? Sebetulnya gini ya, kalau dilihat prospeknya itu kan di guru PAUD, di dalam PAUD itu ada beberapa kegiatan kayak kegiatan lomba fashion show, kartinian, dan daripada kita harus sewa perias yang biayanya lumayan ya gitu, ada uangnya. Jadi saya ikut pelatihan untuk tata rias pengantin di LKP Aditya itu tahun 2015 untuk ikut uji kompetensi. Dan dari situ setelah mengikuti, karena dari cerita di PAUD dulu ya. Karena dari kegiatan Himpaudi itu ada beberapa kategori lomba untuk lomba selain lomba di sekolah, juga sebagai ada lomba untuk perias juga, tutor juga, terus guru-guru untuk ikut lomba di acara GTK itu untuk di PAUD. Nah kebetulan ada lomba tata rias pengantin. Di situ saya mulai ikut ke pelatihan, lembaga pelatihan tata rias, masuk ke LKP Aditya tahun 2015. Terus dari situ saya ngajar PAUD itu tahun 2013. Nah, terus setelah ada kegiatan ini kalau anak-anak di make upin cantik ya gitu. Akhirnya saya mau belajar ke situ, ikutlah masuk ke LKP tersebut. Dan alhamdulillah dengan bekal uji kompetensi itu saya ikut gabung di Harpi juga, karena pemilik LKP tersebut adalah anggota Harpi, ketua Harpi yang lama. Nah, apa sih Bu kesulitan nih? Kan pasti kan basic Ibu tidak ada perias sama sekali. Kesulitannya apa aja nih? Kesulitannya itu untuk merias, ya biasanya kesulitannya itu kalau belum itu di bagian area alis, kadang sebetulnya dibilang sulit tidak sulit, tapi dibilang mudah tidak mudah gitu. Jadi ada beberapa faktor untuk bisa kita mengenali tekstur atau kulit wajah, mengenal bentuk muka, terus ya intinya mah ke area bagian mata gitu, pokoknya untuk kontur seluruh bagian wajah gitu, termasuk mengenali kulit kondisi si calon pengantin. Ibu sendiri membutuhkan waktu berapa lama nih untuk menguasai sebagai perias dan menguasai tekstur kulit setiap orang gitu kan? Mungkin karena setiap kita seringnya bertemu dengan beberapa klien untuk pengantin, calon pengantin, kan kita jadi tahu. Dalam pelatihan pun suka dikasih teori untuk keterangan ini untuk kulit berminyak, kulit kering gitu. Jadi tetap dibahas di materi pun ada. Dan untuk mengenalinya itu kita juga harus terjun langsung. Jadi kita bisa mengenali kondisi kulit si klien atau calon pengantin. Untuk Harpinya sendiri Bu, itu sudah berdiri sejak tahun berapa sih Bu kalau di Kabupaten Karawang ya? Kalau pastinya saya kurang tahu kapan, cuma pas saya itu tahu karena saya gabung dari tahun 2015, saya tahunya dari situ 2015. Tapi sebelum itu memang sudah pernah
ada harpi, sudah ada harpi. Berarti kalau sudah 4 periode berarti sudah hampir 20 tahunan kan. Nah, saya gabung baru sekitar hampir 7 tahun dah. Nah, harpi sendiri Bu, ini tuh anggotanya khusus para perias pengantin atau yang bukan perias pengantin pun bisa bergabung nih di harpi? Sebetulnya kalau untuk anggota perias pun tidak harus perias, tapi dia lebih suka dengan merias, boleh kayak di salon kecantikan gitu, terus salon kayak untuk rambut, pokoknya di salon, tenda, dekorasi itu bisa gabung di harpi, karena yang menunjang dengan beberapa yang memang si pengantin butuhkan, kan kayak untuk acara resepsi kayak tenda, dekorasi itu bisa gabung di harpi. Untuk yang 3 punya basic merias, apakah diberikan pelatihan Bu? Iya, kita berikan pelatihan karena di Karawang itu banyak lembaga-lembaga kursus untuk pelatihan tata rias pengantin. Ada beberapa lembaga itu di Karawang yang mengeluarkan alumni perias gitu. Jadi memang kita dari beberapa LKP itu, boleh sebutkan itu nggak sih? Sebutkan nama lembaga? Boleh. Boleh ya. Kalau untuk lembaga sendiri di Karawang itu, untuk lembaga kursus itu ada LKP Aditya, LKP Elizabeth, LKP Eldia, sama LKP Ulpah. Itu tempat-tempat lembaga kursus tata rias pengantin. Karena memang mereka itu semuanya anggota harpi. Nah, saat pelatihan ini, para peserta atau para anggota akan mendapatkan sertifikat tidak Bu? Ya, yang mengikuti atau anggota harpi itu pasti dapat sertifikat harpi karena mereka termasuk keanggotaan harpi. Berapa kali sih Bu para anggota ini akan mendapatkan pelatihan sampai mereka tuh dinyatakan oke, boleh nih untuk menjadi perias profesional? Kalau dibilang berapa lama, sebetulnya tidak ada batasan ya untuk keanggotaan itu, selama mereka masih mau bergabung dengan kita, terus mereka masih ada dedikasi atau yang diberikan ke harpi, nggak masalah, tetap welcome. Harpi tetap, malahan seumur hidup pun boleh kalau selama masih mau bergabung dengan harpi. Pelatihan akan diberikan berapa tahun sekali nih? Biasanya kalau untuk dari lembaga-lembaga kursus tersebut itu dapat program dari pemerintah ya. Tapi kalau misalkan ada program, memang harpi mempunyai program kerja sendiri, biasanya itu mengadakan seminar, paling dalam 1 tahun itu bisa 2-3 kali seminar. 2-3 kali seminar. Iya. Oke. Dari pemerintah daerah sendiri, apakah mengetahui tentang harpi ini? Pasti mengetahui karena memang kita itu dari dinas langsung. Dari dinas artinya mengetahui dari dinas Kabupaten Karawang sendiri, karena kita dilindungi sama Bupati Karawang. Oke, berarti langsung di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya, Bu? Betul, sama Dinas Pendidikan juga. Mengapa bergabung dengan Dinas Pendidikan, Ibu? Karena memang itu untuk LKP sendiri kan mereka lembaga pelatihan kursus yang mengeluarkan alumni-alumni perias. Nah, itu programnya memang dari dinas juga, dari Dinas Pendidikan. Artinya Dinas Pendidikan dan Pelatihan untuk tata rias. Kan di bawah dinas, di bawah naungan pemerintah. Pemerintah memberikan dana nggak, Bu? Biasanya ada kalau untuk program ya. Kalau untuk program itu ada, tapi untuk saat ini yang para pemilik LKP itu agak sedikit bingung ya, karena banyak perubahan dari LKP menjadi LPK. Itu pun saya masih kurang paham kesananya karena belum tahu, karena ini teh memang benar mau ditiadakan atau bagaimana gitu LKP itu, karena mau ada banyak perubahan sebetulnya. Berarti untuk saat ini belum ada dana dari pemerintah? Belum. Biasanya kalau untuk event-event kan nggak ada dana bantuan dari pemerintah. HP ini mendapatkan dana dari mana? Harpi ini kalau untuk acara event atau lain-lain biasanya kita ada dana untuk misalkan untuk seminar dulu ya, kita menarik biaya sekian ribu, terus kita cari sponsor juga, artinya untuk meminimalisir pengeluaran dana yang memang harus dikeluarkan dengan pendapatan yang dari peserta seminar itu. Ibu,
Harpi ini menaunginya tuh apa aja sih selain perias? Menanganinya apa aja sih? Apakah menangani juga ciri khas pengantin Karawang atau hanya perias saja nih? Sebetulnya kalau untuk harpi itu karena memang yang dari harpi itu sebetulnya dia lulusannya juga belum tentu dari perias juga gitu. Malahan kalau yang saya tahu itu mereka itu lulusannya bergelar doktor semua. Oke. Jadi tadi apa nih pertanyaan? Nggak apa-apa kan bisa. Ini Harpi ini menangani apa sih Bu selain perias? Oh. Apakah menangani untuk ciri khas pengantin Karawang gitu? Kalau menangani itu gimana ya? Bukan menangani masalahnya, tapi kita itu merangkul perias-perias yang ada di Karawang untuk bisa gabung. Artinya perias Karawang itu jangan sampai nggak tahu apa ya bahasanya tuh aturan. Ya, aturan tata rias, aturan etika pengantin atau etika perias gitu biasanya gitu. Jadi perias itu biasanya dilatih lagi untuk mengikuti uji kompetensi. Dari harp itu uji kompetensi itu untuk bisa mengenali rias pengantin pakem. Artinya pengantin baku yang memang ini loh pengantin yang benar-benar bakunya seperti ini. Artinya pakemnya. Kalau sekarang kan sudah banyak modifikasi ya, dari hijab, bahkan sekarang yang pakem pun sudah modern kan, udah ada namanya modifikasi banyak sekarang. Terus sekarang bermunculan perias-perias baru yang memang terkadang ada bukan salah ya, tidak sepantasnya menempatkan aksesorisnya gitu loh untuk hiasan pengantin. Nah kita itu di harpi itu akan memberikan pelatihan pengenalan pengenalan riasan seperti ini yang baiknya seperti apa. Misalkan ini loh riasan pengantin Sunda Siger seperti ini, tahapannya ini, pemasangannya seperti ini gitu. Jadi mengenalkan lagi bagaimana tatanan riasan itu untuk daerah atau adat itu yang baik seperti apa. Ibu tadi kan Ibu bilang ada vakum tersendiri. Selain aksesoris yang menggunakan uang di atas kepala, vakum apa lagi sih Bu untuk pengantin Karawang? Oh, itu untuk pengantin. Nah, kalau untuk pengantin Karawang kan kita itu belum dibakukan karena memang ada beberapa filosofi yang belum bisa kita sinopsisnya belum keluar. Dan kebetulan pencetusnya itu sudah almarhum, jadi kita itu menggali lagi, mencari lagi seperti apa ini filosofi pengantin Karawang itu, aksesorisnya bagaimana, untuk bajunya seperti apa, aksesoris selain aksesoris yang dipakai itu ada bagian apa lagi yang dipasang. Nah itu belum, karena kita masih mencari memang yang betul-betul sesuai dengan pengantin Karawang itu seperti apa. Berarti belum ada nih Bu untuk vakum baju sendiri kan? Kalau di Jawa kan ada yang kemben dan lain-lain. Berarti ini belum ditemukan? Belum. Artinya untuk memantaskan atau membakukan sesuatu hal itu harus memang benar-benar kita tahu dari atas kepala yang dipakai dari ujung sampai bawah itu harus ada filosofinya. Kayak pengantin Sunda Siger sama Sunda Putri kan berbeda. Kalau Sunda Siger kan hanya memakai kalau Sunda Siger itu pakai mahkota. Kalau Sunda Putri pakainya crown aja satu dengan kembang goyang 7, sama kayak Sunda Siger. Nah kalau untuk pengantin Karawang sendiri itu kan memang sayanya belum hafal banget karena memang belum ada sinopsisnya atau belum turun. Kita masih para pencetusnya, beliau yang punya idenya itu masih mencari-cari untuk filosofinya untuk yang dipakai untuk pengantin Karawang. Harpi ini Bu berarti meneliti pengantin-pengantin Karawang atau bagaimana sih Bu? Kalau harpi itu bukan meneliti ya, artinya menaungi semua pengantin, bukan cuma di Karawang, di daerah lain pun sama kayak Cirebon, Depok, Bandung. Mereka masing-masing punya ciri khas pengantin. Kayak di Bandung ada pengantin Bandungnya, Cirebon ada juga pengantin Cirebonnya, karena mereka sudah
membakukan ciri khas pengantin daerahnya masing-masing. Nah, Karawang pun baru akan mengeluarkan pengantin ciri khas Karawang. Butuh waktu berapa lama Bu untuk mempatenkan vakum tersebut? Kalau untuk butuh berapa lama, sebetulnya kita itu sudah lama ada itu, bahkan pengantin Karawang sudah 2 kali event ditampilkan, cuma belum diakui atau belum dibakukan, itu saja. Selain pengantin tradisional, apakah menaungi juga untuk pengantin modern Bu? Iya, karena kalau kita tidak mengikuti modern, kasihan. Artinya sekarang pengantin-pengantin baru itu bukan pengantin baru ya, perias baru itu bermunculan, mereka itu taunya hanya sebagai masangnya seperti ini ya, bisa lah gitu, tapi mereka nggak tahu apa itu sih silsilah ini, filosofi masang siger, masang cunduk mentul, terus bunga melati yang di kiri dan kanan, yang di atas kepalanya. Nah itu kadang mereka hanya tahu sebagai melihat, itu hanya melihat saja. Kalau untuk filosofinya belum. Yang membedakan dengan perias modern dan perias tradisional tuh apa sih Bu? Kalau yang membedakan perias modern sama tradisional itu mungkin lebih ke dari tatanan kostumnya. Gitu. Biasanya kalau untuk modern itu mereka lebih ke kekinian di make upnya juga. Terus dari pakaian juga sudah mulai banyak perubahan. Kalau untuk di tradisionalnya mungkin hanya ini loh, cuma satu warna. Misalkan kalau untuk Sunda Siger itu warnanya di warna kuning. Kalau untuk tata rias atau make up sendiri, kata Ibu kan bilang ada perbedaan. Iya. Yang perbedaan yang paling mencolok apa Bu? Itu biasanya di mulai dari area aplikasi bagian mata, eyeshadow mata. Mulai dari, kalau yang zaman dulu kan bukan zaman dulu ya, riasan dulu itu halis, dari alis itu tradisional dengan melengkung indah. Nah sekarang itu ada bahasanya, ada halis yang di apa sebutnya teh? Ya, ada alis serat. Sampai lupa. Alis apa Bu? Alis serat. Alis serat itu seperti apa? Artinya banyak. Iya. Kalau alis yang tradisional itu ya, yang berbentuk pakem itu lebih melengkung indah, kayak bentuknya bulan sabit. Nah kalau yang modern itu berbentuk alis serat, yang bentuk alisnya itu sesuai mengikuti rambut, bentuk alis. Jadi rambutnya itu masih terlihat alisnya, alisnya itu masih terlihat rambutnya. Jadi lebih terlihat natural gitu. Selain alis, apa nih Bu yang membedakan lagi? Itu paling dari eyeshadow. Eyeshadow itu udah zaman sekarang mah ada bold, ada natural, ada glam gitu ya. Terus satu lagi apa teh? Lupa flawless. Flawless. Ini tuh udah live nggak kan? Lagi wawancara doang? Iya. Apa langsung? Apa aja tuh Bu? Kalau untuk eyeshadow-nya sendiri? Kalau untuk eyeshadow-nya itu ada mulai dari eyeshadow bold, terus flawless, natural. Nah itu apalagi yang sekarang terbaru itu model eyeshadow Koreaan gitu. Nah gimana ini Bu? Kan Korea disambungin ke tradisional Indonesia nih. Ini gimana nih Bu, tekstur warnanya, terus modelnya itu seperti apa? Kalau untuk tekstur warna itu mengikuti tren sekarang ya, kan kalau untuk bold itu lebih gelap di area mata. Tapi kalau untuk lebih ke Korean atau itu lebih natural, artinya warna-warna yang warna-warna lembut atau warna pastel. Harpi sendiri kegiatannya selain seminar dan pelatihan, apa lagi sih Bu? Kalau sebetulnya mah kalau ada kegiatan tuh dari pemerintah sendiri bisa mengundang Harpi. Misalkan dalam acara kemarin Moka ya, acara Moka kita diundang untuk support make upin semua para finalis. Berarti sudah banyak kegiatan ya Bu ya? Banyak. Dalam waktu dekat Harpi akan mengadakan kegiatan apa? Kalau dalam waktu dekat kita akan mengadakan seminar sekaligus pelantikan pengurus Harpi yang baru. Akan dilaksanakan kapan itu?
dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Kalau untuk tanggalnya belum pasti karena kita anggotanya kebetulan kebanyakan perias dan memang di bulan Agustus jobnya lagi pada lumayan. Oke. Akan dilaksanakan di Karawang atau di luar Karawang nih? Pastinya di Karawang. Kita justru mengundang ketua-ketua HARPI DPD Jawa Barat, ketua HARPI DPD Jawa Barat sama ketua LSK, karena mereka yang mengesahkan HARPI DPC Karawang. Oke. Ada kendala nggak sih Bu, selama HARPI berdiri di Karawang? Kalau kendalanya sih banyak, tapi mungkin itu masalah intern ya. Jadi saya kurang begitu paham, takutnya ada salah kata. Oke. Artinya dikip saja, Oke. cuma untuk masalah. Oke. Pengembangan HARPI ke depannya bagaimana nih Bu? Kita sih inginnya merangkul perias-perias yang ada di pelosok agar sekarang kan modern ya. Artinya kita berpacu dengan teknologi. Jadi kita harus lebih maju, lebih ke depan lagi supaya perias yang di pelosok itu tidak sampai ketinggalan info terupdate dari yang sekarang lagi apa ya namanya ya? Lagi tren ya Bu ya? Lagi tren. Ada nggak Bu anggota muda atau kaum milenial yang bergabung di HARPI saat ini? Banyak justru yang sekarang bergabung di HARPI yang baru itu hampir 50% lah dari anggota yang lama, perias lama dan perias baru itu 50-50, 50%. Ada ketentuan umur nggak untuk mulai Tidak. bergabung? Tidak. Mereka yang mau bergabung dengan sukarela ke HARPI silahkan. Yang penting ikut aturan, tidak saling dalam anggota atau sesama anggota itu tidak saling menjatuhkan. Oke. Kantor HARPI sendiri di Karawang gimana Bu? Kalau untuk saat ini yang baru belum ada, kita masih ikut ke sekretariat yang lama di Teluk Jambe, dan nanti setelah pengukuhan atau pelantikan kita ada pindahkan mungkin sekretariat HARPI yang baru. Di Teluk Jambe apa Bu, barat atau timur? Kalau yang itu teh di mana sih? Bu Elis teh Teluk Jambe mana? Yang mau ke arah Wadas ya? Yang Sirnabaya oke. tuh. Gitu. Ya kalau yang sekarang mah mungkin kalau untuk di yang baru itu adanya di Galuh Mas. Oh yang baru di Galuh Mas. Galuh Mas. Oke. Usia berapa sih Bu kaum milenial yang sudah bergabung di HARPI saat ini? Usia berapa kamu, Dek? 25 sampai 27. 25 sampai 37. Ada nggak Bu usia anak-anak sekolah atau usia 18 tahunan gitu? Ada? Nggak ada. Belum ada. Karena memang kalau untuk usia sekolah mereka belum tahu mungkinnya HARPI itu apa. Namun sih HARPI itu di mana ada, bahkan orang lama pun, perias lama pun ada yang tidak mengenal HARPI. Harapannya apa nih Bu untuk HARPI? Ya harapannya sih untuk saat ini kita bisa mengeluar apa namanya ya, bisa merangkul bekerja sama dengan perias-perias kalangan manapun gitu. Kita ingin bergabung dengan sampai istilahnya menelurkan perias Karawang ke internasional untuk lomba-lomba atau event-event gitu. Udah pernah ikut tingkat nasional Bu di Karawang? Kalau saya belum, tapi kalau untuk tingkat kabupaten sudah pernah. Saya sendiri tahun 2017 sudah pernah mengikuti lomba tata rias pengantin di Kalau tingkat kabupaten. Kalau untuk anggota yang lainnya Bu, apakah sudah yang pernah ke tingkat nasional atau bahkan internasional? Kalau yang lainnya mungkin sebagian sudah ada ke tingkat Jawa Barat ya. Oke, provinsi. Kalau itu. Tapi kalau untuk yang sekarang belum, karena memang bukan terpotong ya, terkendala kemarin corona itu selama 2 tahun, jadi vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Berarti kegiatan akan mulai berlanjut dalam waktu dekat ini ya Bu? Setelah pergantian kepengurusan atau ketua HARPI yang baru.
Oke, Ibu makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Bagaimana nih teman-teman udah mengetahui kan tentang Harpi itu sendiri? Kalau ada yang mau bergabung ini bisa kemana nih Bu menghubunginya? Kita nanti bisa menghubungi atau teman-teman juga ada yang sudah bergabung di pelosok-pelosok daerah-daerah itu, bukan daerah apa namanya, kalau Desa. desa-desa itu sudah banyak kok. Kita sudah masuk ke desa-desa. Berarti sudah mulai bisa nih teman-teman daftar ke kepala desa masing-masing ya Bu ya? Oke, untuk podcast saat ini sekian dan terima kasih semua. Terima kasih.